Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam kesempatan malam hari ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, merahmati kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam beramal saleh, khususnya pada saat kita duduk di majelis-majelis ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan kembali melanjutkan kajian Kitabut Tauhid, yang pada kesempatan malam hari ini kita sampai di bab yang ke-52. Bab yang dikatakan oleh penulis qauli Allahumma ighfirli in syi'ta. Jadi kalau pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang tidak bolehnya kita pada saat berdoa kepada Allah mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah. Ini sudah kita sebutkan hadis-hadis terkait dengan larangan pada saat kita berdoa untuk mengucapkan kalimat tersebut. Maka di bab yang ke-52 ini masih di dalam perkara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga merupakan bagian dari tauhid, bagian dari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bagian dari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk ibadah, bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah dengan berdoa kepada Allah. Sehingga di sini penulis menyebutkan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita berdoa kepada Allah. Di antaranya yang beliau jadikan sebagai satu bab khusus. Karena penjelasannya lumayan panjang, tapi malam hari ini kita akan coba ringkas. Ya, sebab kenapa sampai perkataan ini dilarang, dalil-dalilnya bagaimana. Ya, di sini penulis mengatakan qauli Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab qauli Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab perkataan orang yang mengatakan pada saat berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah hambamu apabila engkau menginginkannya, apabila engkau mengizinkannya. Ini adalah perkataan yang masyhur, yang pernah langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada bertanya kenapa kok sampai tidak boleh, nanti akan kita jelaskan sebab-sebabnya kenapa. Tapi yang jelas ada hadis yang dibawakan oleh penulis, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan larangan kita untuk berdoa dengan mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah hambamu apabila engkau menginginkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum, jangan salah seorang di antara kalian mengucapkan. Ini konteksnya adalah pada saat khususnya kalau kita berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah hambamu ini apabila engkau mengizinkannya, apabila engkau menginginkannya. Ya. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah hambamu, berikan rahmatmu kepadaku apabila engkau mengizinkannya, apabila engkau menginginkannya. Liya'zimal mas'alah, maka hendaklah dia serius di dalam dia berdoa kepada Allah, di dalam dia meminta kepada Allah. Fa innallaha la mukriha lahu, karena sesungguhnya Allah itu tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan kenapa sampai ada di ujungnya Nabi menyebutkan tidak ada yang bisa memaksa Allah. Apa hubungannya dengan larangan kita meminta kepada Allah dengan diakhiri dengan in syi'ta, ya Allah apabila engkau menginginkan. Lalu kemudian di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal yu'azzimir raghbah, maka hendaklah orang yang meminta kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah, hendaklah dia membesarkan harapannya kepada Allah. Hendaklah dia serius, hendaklah dia itu, sebagian para ulama menafsirkan an yulihha, artinya itu kalau belum dikabulkan minta lagi, kalau belum ada jawabannya minta lagi.
Jadi tidak hanya sekedar sekali berdoa kepada Allah, tapi berulang kali. Kalau masih belum kelihatan dan kita yakin itu adalah yang terbaik untuk kita, dan kita berdoa sesuai dengan yang dituntunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka minta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ilhah. Artinya pantang menyerah di dalam berdoa kepada Allah. Itu ilhah, Pak. Itu bagian dari adab seorang hamba pada saat berdoa kepada Allah. Bagian dari menunjukkan keseriusan pada saat kita berdoa kepada Allah. Ada yang namanya ilhah. Nabi memerintahkan kepada kita, wal yu'azzimir raghbah. Hendaklah kita ini betul-betul membesarkan harapan, membesarkan keinginan kita, bujur-bujur bila minta kepada Allah. Di antara bentuk keseriusan kita adalah tidak menyerah di dalam berdoa. Nah, ini bab yang akan kita bahas. Kemudian kata Nabi SAW, fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang memberatkan kalau Allah hendak mengabulkan doa seorang hamba. Pian minta apa saja, asalkan jangan sampai su'ul adab. Jangan sampai kita buruk di dalam adab berdoa kepada Allah. Minta apa saja, tidak ada yang sulit bagi Allah. Asal jangan pian meminta sesuatu yang itu merupakan terlarang. Contoh pala, bila ada orang minta, ya Allah, ulun hendak jadi nabi, itu kada kawa. Itu sudah jelas tidak bisa. Atau pian misalnya lalakian, lalu dulak jadi lalakian, lalu pian minta jadi bibinian, kada boleh, kada kawa. Asalkan permintaannya tidak terlarang, maka tidak sulit bagi Allah untuk mengabulkannya. Ini keyakinan yang harus kita pegangi bersama, Pak. Karena sebagian dari kita itu terjerumus dalam berputus asa di dalam berdoa karena kada kelihatan hilalnya. Kada kelihatan. Rasa jauh, Bang, saya telon itu nah. Lawan kehendak nang dikehendak itu. Rasa jauh benar. Rasanya kada mungkin. Ulun tahu diri ya, Jepang mun hendak berdoa minta lawan Allah, tidak bisa, Pak. Makanya kata Nabi, la yata'adhamuhu syai', tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah kalau Allah berkehendak mengabulkannya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan poin yang pertama. Apa hukumnya kita berdoa kepada Allah itu, lalu di hujungnya kita sambat insya Allah? Apa hukumnya, Pak? Apa kira-kira? Para ulama membagi jenis doa semacam ini menjadi dua bagian. Kita akan coba ringkas ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, ini Pak ya, hukum ya. Hukum berdoa ya, di ujungnya ada insya Allah. Apa artinya insya Allah itu, Pak? Bila Allah berkehendak, bila Allah mengizinkan. Kalau ucapan insya Allahnya, kalau pian misalnya hendak melakukan sesuatu, nah itu justru bagus. Tidak bisa kita memastikan, tapi kita ucapkan insya Allah, itu bagus. Justru itu adab pada saat kita berbicara, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di yang akan datang. Tapi kalau dalam urusan berdoa beda cerita, Pak. Karena berdoa itu ada babnya sendiri. Nah, sekarang apa hukumnya berdoa di ujungnya? Ya, di ujung doanya ada kalimat insya Allah. Kita kadang membahas tentang, Ustadz, insya Allah ini pakai Y kah pakai H kah? Nah, tapi kita sama-sama tahu maknanya. Itu hanya masalah penulisan saja, Pak. Kalau di Inggris atau di bahasa Inggris mungkin pakai H. Jadi disebutnya insya Allah. Ya. Tapi kalau di wadah kita, pian tulis si H, itu dibaca orang insya Allah. Iya kan pakai H gitu. Jadi tergantung dari tempat. Yang penting pelafalannya betul, insya Allah. Sudah? Bisa dimengerti, Pak? Baik. Apa hukumnya? Maka para ulama membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah apabila kata-katanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Kata-katanya itu langsung kita seolah-olah seperti kita berbicara dengan Allah, meminta langsung, tujuannya Allah Subhanahu wa taala, kata-katanya langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, jadi ini langsung kepada Allah, langsung kalimat atau kata-kata katanya kepada Allah. Sebagai contoh, ini contoh Pak ya, seperti tadi disebutkan dalam hadis, langsung nih kita, ya Allah, kan langsung nih Pak, ya Allah ampunilah hambamu, rahmatilah hambamu. Ya, contoh, ya Allah rahmatilah hambamu ini in syi'ta. Nah, di sini Pak, in syi'ta, atau bila engkau menginginkannya, kau menghendakinya. Nah, seperti ini. Oke, ini keadaan yang pertama Pak. Keadaan yang kedua, atau gambaran yang kedua adalah bila ya kita ini berdoa kepada Allah. Tentu saja bukan berarti ada doa yang diarahkan kepada selain Allah. Enggak, kita sekarang lagi belajar kitab tauhid, enggak mungkin kita mengajarkan doa itu kepada selain Allah. Enggak, justru ini inti kita belajar ya, untuk mentauhidkan Allah, termasuk diantaranya di dalam berdoa kepada Allah. Nah, tapi ada kata-kata yang kita tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini gambarannya. Kata-katanya ya tidak langsung ditujukan kepada Allah. Ditujukan kepada Allah. Ini jangan sampai salah paham Pak. Kalau dengan contoh insya Allah pian paham. Contoh, seperti misalnya pian mendoakan orang, ya, mudahan baiklah pian. Kita berdoanya kepada Allah, tapi kita sedang mendoakan siapa? Orang lain. Mudahan baiklah pian, insya Allah baik ya. Nah, Pak, bisa dimengerti sampai sini Pak? Bisa ya? Atau misalnya mudahan pian mendapatkan yang terbaik, insya Allah. Ada ujungnya insya Allah. Jadi kalau bedanya yang pertama ini kita langsung, seolah-olah kita berbicara kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, kan langsung. Kalau yang ini yang didoakan adalah orang lain. Contoh, semoga mudah-mudahan usaha pian lancar, insya Allah. Nah, bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik, contoh pian mendoakan seseorang, semoga ya hidup pian bahagia. Di ujungnya pian tambahi insya Allah. Baik, ini dua keadaan yang berbeda. Atau ya afwan. Nah, yang pertama, ini yang kedua. Bisa ditangkap jamaah sekalian, bisa dimengerti ya perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Saya baik, bukan berarti mintanya kepada saya, enggak, mintanya kepada Allah. Tapi kalau yang ini kita langsung mendoakan diri kita, yang ini kita mendoakan orang berharap kebaikan untuk orang lain, tapi di ujungnya disebut insya Allah. Baik. Kalau yang ini contohnya sebagaimana tadi kita sebutkan di dalam hadis. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama, dari yang nomor satu. Yang nomor satu ini khilafnya sedikit dan lebih kuat, dan sangat kuat sekali pendapat yang menyatakan hukumnya haram. Kada boleh kalau kita berdoa semacam ini kita masuk ke dalam perbuatan berdosa. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Jadi ini hukumnya apa? Haram. Kada boleh. Karena ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau kita memperhatikan
sebab yang disebutkan oleh para ulama itu kenapa sampai tidak diperbolehkan dan kenapa sampai ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kurang lebih beberapa sebab, tapi kita coba akan ringkas 3 atau 4 sebab. Kenapa kok ini termasuk yang terlarang? Nomor 1, sebabnya kenapa terlarang? Hah? Kenapa terlarang? Ini pertanyaannya kan? Kenapa terlarang? Nomor 1, karena kalau kita mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah hambamu ini jika engkau menginginkannya. Dan ini perlu kita fahami bersama, bukan hanya sekedar kalimat dan permintaan tentang rahmat Allah dan ampunan Allah, tapi semuanya. Contoh, bukan hanya sekedar ya Allah rahmatilah hambamu ini in syi'ta jika engkau menginginkan. Terlarang bukan cuma sampai di sini saja, tapi semua permintaan dan doa kita itu terlarang kalau di ujungnya kita sebut in syi'ta, apabila engkau menginginkannya Allah. Contoh yang disebut di dalam hadis, minta rahmat Allah dan minta ampunan Allah. Tapi kalau suatu saat pian minta kesembuhan, apakah juga termasuk terlarang kalau di ujungnya pian ucapkan jika engkau menginginkannya ya Allah, maka hukumnya termasuk terlarang. Sama dengan ini. Kalau pian pina garing, pina uyuh awak, ya Allah sembuhkan sakit ulun ini ya Allah jika engkau menginginkannya, sama terlarangnya, sama tidak bolehnya. Ya Allah ulun minta rizki ya Allah berupa keturunan yang soleh dan soleha in syi'ta jika engkau menginginkannya ya Allah, tidak boleh, sama hukumnya. Ya Allah ulun minta keluarga yang tenang, sakinah, mawaddah, warahmah in syi'ta, mintanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tetap juga tidak boleh di ujungnya disebut in syi'ta, tetap nggak boleh. Jadi semua permintaan di belakangnya tidak boleh. Kalau yang jenis yang nomor 1 ini tidak boleh kita ucapkan in syi'ta jika engkau menginginkan ya Allah. Baik, sekarang pertanyaannya, kenapa kok semua permintaan tidak boleh di ujungnya dinisbatkan kepada kehendak Allah? Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, karena di dalamnya terdapat suudzon kepada Allah. Di dalamnya terdapat prasangka buruk kepada Allah, sehingga kenapa sampai kita tambah bila engkau menginginkan, langsung aja bang mintalan Allah, karena Allah itu maha mampu untuk mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita tambah in syi'ta jika engkau menghendakinya ya Allah, seolah-olah seperti kita mengatakan ya bilanya engkau hendak mengabulkannya, kalau apa, seolah-olah seperti kita ini sudah bersuudzon kepada Allah, paling kada dikabulkan oleh Allah. Nah, bisa dimengerti seperti ini Pak. Sedangkan pada saat kita meminta berdoa kepada Allah itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Ini hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadap. Bila pian yakin bahwasanya Allah mengabulkan doa pian, maka berarti Allah akan mengabulkan doa pian. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Jadi nomor 1 kenapa terlarang? Karena ini adalah bentuk suudzon atau prasangka buruk kepada Allah. Dari awal kita itu seolah-olah sudah paling kada dikabulkan oleh Allah, karena di ujungnya kita tambah jika engkau menghendakinya ya Allah. Langsung minta aja bang, dan yakin bahwa Allah mengabulkannya. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Itu kenapa jadi tidak boleh. Yang kedua sebabnya, kenapa sampai ini terlarang? Ya, yang kedua sebabnya kata para ulama adalah seorang hamba seolah menampakkan tidak butuh terhadap jawaban dari doa-doanya. Ya, menampakkan tidak terlalu memerlukan apa yang diminta, seolah kita mengatakan bahwasanya ya kalau dikabulkan syukur, bila kada dikabulkannya kata Bapak juga, seolah-olah seperti itu. Dan ini adalah termasuk su'ul adab, buruknya adab kita di dalam berdoa kepada Allah. Padahal kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wal yu'azzimir raghbah di dalam Sahih Muslim yang tadi kita sebutkan, maka hendaklah dia membesarkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dia hendaklah meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan murka apabila kita tidak meminta kepada Allah. Itu bedanya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kalau dimintai terus sarik. Iya, kalau dimintai terus sarik. Biar kayak apa aja orang itu dermawannya, bila pian mintai terus bisa sarik. Bujur. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita semakin tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Semakin kita banyak meminta kepada Allah, maka semakin Allah itu sayang dengan kita. Itu bedanya antara kita makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan pencipta kita semua, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita meminta kepada Allah, perlihatkanlah bahwa kita perlu. Kalau kita memperlihatkan seolah-olah kita tidak perlu, nah ini adalah bentuk ketidakberadaban kita pada saat kita berdoa. Makanya jangan kita di ujungnya, ya Allah ampunilah hambamu, berikan kepada hambamu rezeki apabila engkau menginginkannya. Seolah-olah kita mengatakan, ya bila kada ya kada bapak jua, ulun kada terlalu perlu benar. Nah seperti itu Pak. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik, ini yang keberapa? 2. Sekarang yang ketiga. Kenapa sampai yang demikian itu terlarang? Yang ketiga adalah mengesankan bahwa sulit atau doanya sulit dikabulkan, sulit bagi Allah mengabulkannya. Ya, jadi mengesankan kalau kita mengucapkan, ya Allah berikan kepada hambamu ini rizki berupa tempat tinggal yang luas, tempat tinggal yang nyaman, in syi'ta, jika engkau menginginkannya. Seolah-olah seperti kita ini mengatakan bahwa Allah itu sulit untuk mengabulkan. Makanya kita tambah di ujungnya in syi'ta, jika engkau menghendaki. Ini nggak boleh Pak. Kayak seolah-olah begini nah Pak. Kalau ulun bahasakan dengan bahasa yang mudah dicerna Pak ya, ulun coba nih. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ulun minta tempat tinggal yang luas, tempat tinggal yang nyaman, ya. Tapi santai aja ya Allah. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu. Nah, seolah-olah seperti kalau sulit ya nggak apa-apa. Dan ini nggak boleh. Karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin." Kalau seandainya seluruh makhluk Allah, manusia, jin, semua makhluk Allah dari awal penciptaan, dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, semuanya berkumpul di satu tempat dan semuanya meminta kepada Allah dengan berbagai macam permintaannya, dengan berbagai macam bahasa yang digunakan pada saat meminta kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, semuanya dikasih sama Allah. Jadi semuanya minta dengan permintaan yang berbeda-beda. Jin, manusia, dari zaman Nabi Adam sampai kena hari kiamat, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Bebas permintaannya. Kalau seandainya semua kata Allah aku kabulkan, tidak berkurang sedikit pun kekuasaanku, kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jarum ke dalam lautan kemudian dia mencabutnya. Ada banyu sedikit tersisa. Itu pun banyunya bebulik ke lautan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Artinya tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah untuk mengabulkan, sehingga tidak perlu kita mengucapkan di ujung dari permintaan kita insya Allah, tidak perlu Pak. Dah, jadi yang ketiga tadi jawabannya kenapa sampai tidak diperbolehkan, karena mengesankan doanya sulit dikabulkan oleh Allah. Seolah-olah seperti Allah bilang Ali, apa santai aja, ulun kada terlalu perlu. Nah ini nggak boleh Pak. Baik, kemudian yang keempat adalah mengesankan Allah memberi dengan terpaksa. In syi'ta, bila engkau menginginkannya Allah. Soalnya pemberianmu ini seperti
Banyak yang terpaksa, tidak boleh Pak seperti itu. Makanya terlarang kita mengucapkan in syi'ta, jika engkau menginginkan. Karena seolah-olah mengesankan Allah itu memberi dengan terpaksa. Gak ada Pak yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi seolah Allah memberi dengan terpaksa. Memberi dengan terpaksa. Nah, ini 4 sebab kenapa sampai orang itu dilarang berdoa dengan di ujungnya disebut in syi'ta, jika engkau menginginkannya ya Allah. Permintaan apa saja? Berapa menit lagi Pak? Ulun lanjutkan dulu ya. Baik. Sudah bisa dimengerti ya? Baik. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya ini poin yang pertama ya. Yang kedua adalah tidak langsung. Maka di dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama tetap haram. Pendapat yang kedua adalah boleh. Tapi pendapat yang mendekati kehati-hatian ini adalah tetap tidak boleh. Meskipun kalau yang seperti ini sebenarnya lebih ringan. Karena para ulama yang berdalil terhadap bolehnya yang seperti ini dalilnya juga kuat. Sebagai contoh, kalau pian datang ke orang garing, apa yang pian ucapkan? Di antara yang diucapkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, apa di antaranya Pak? La ba'sa tahurun insyaallah. Ada insyaallah. Tidak mengapa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa-dosamu terampuni insyaallah. Kemudian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, qala dukhulu misra insyaallah aminin. Masuklah kalian ke Mesir, Misra. Ini kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan keadaan aman insya Allah, jika Allah mengizinkannya. Makanya yang demikian, yang seperti ini. Tapi untuk lebih hati-hatinya, mending tidak usah. Bagaimana Ustaz? Dengan hadis tadi, la ba'sa tahurun insya Allah. Ini kata para ulama, bukan di situ Rasulullah berdoa di ujungnya ada insya Allahnya, tapi mengabarkan bahwa sakitmu ini akan menghapuskan dosa-dosamu insya Allah. Karena Rasulullah pun tidak tahu perkara yang gaib. Apakah benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa orang tersebut dengan sakitnya? Bisa dimengerti? Bisa jadinya karena sabar sehingga tidak dihapuskan dosa-dosanya. Jadi disebut di ujungnya insya Allah. Bisa dimengerti? Baik. Ini adalah terkait dengan kalimat yang langsung, kata-katanya kepada Allah, yang ini adalah kita mendoakan orang kemudian di ujungnya kita sebut insya Allah. Baik. Ini sudah bisa dimengerti ya? Aman? Baik. Kemudian jamaah sekalian, ada beberapa hal penting ya terkait dengan hadis yang tadi kita jelaskan. Ulun akan sebutkan beberapa di antaranya, pelengkap dari apa yang tadi kita sebutkan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wal yu'azzimir raghbah fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Ini di dalam Sahih Muslim. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan kesulitan di dalam mengabulkan permintaan hambanya yang manapun. Maka di sini pelajaran yang sangat penting sekali untuk kita pada saat berdoa kepada Allah. Kata para ulama adalah 4 poin ini adalah 4 poin yang terlarang di dalam kita memanjatkan doa kepada Allah. Maka berarti 4 poin ini pada saat pian berdoa kepada Allah harus diberikan lawan dari 4 poin ini. Bisa dimengerti? Ulun beri contoh nih. Berarti pada saat kita berdoa kepada Allah, jangan bersuudzon, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Berarti harusnya kalau kita berdoa kepada Allah dalam keadaan berprasangka
Baik, bisa dimengerti? Sampai sini Pak. Yang kedua, berarti di sini apa tadi? Menampakkan tidak terlalu memerlukan terhadap apa yang kita minta kepada Allah. Berarti lawannya harus pian hadirkan pada saat pian berdoa kepada Allah, yaitu kita menampakkan betapa perlunya kita kepada apa yang kita minta kepada Allah. Bisa dimengerti sampai sini? Itu Pak kuncinya. Yang ketiga, mengesankan bahwa doanya sulit bagi Allah untuk mengabulkannya. Ini berarti perasaannya dibalik, bahwasanya kita meyakini mudah bagi Allah. Makanya tadi la yata'adhamuhu syai', bahwasanya mudah bagi Allah untuk mengabulkan semua yang kita minta, meskipun kada kelihatan hilalnya di hadapan mata kita, meskipun seolah-olah jalannya jauh. Enggak, tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah seolah Allah memberi dengan terpaksa. Nah, di sini keyakinan kita berarti Allah itu tidak ada yang memaksa. Nggak bisa Pak pian memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Allah inginkan. Allah akan memberikan kepada siapa saja yang berdoa kepada Allah dengan apa yang Allah kehendaki berikan kepada orang tersebut. Makanya kalau pian berdoa kepada Allah, belum tentu jawabannya itu sebagaimana yang pian minta. Tapi sudah pasti kalau benar berdoanya, tulus berdoanya, sudah pasti diberikan yang lebih baik daripada apa yang pian minta. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Nanti pertanyaannya bisa setelah ini, bisa secara pribadi. Baik. Sudah Pak ya? Habis waktunya. Belum rasa kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.